Jemaat GKM Eklesia yang dikasihi oleh Tuhan dan yang juga saya kasihi, mari kita akan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Mohon pertolongan dari Tuhan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni dosa kami dan sucikan hati kami, agar kami layak untuk menerima firman-Mu, agar hamba-Mu layak untuk menyampaikan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, sebenarnya kami tidak layak, tetapi Tuhan sudah melayakkan kami karena darah Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami, persembahan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1-8 yang saya beri tema menyelesaikan tugas dengan baik. Saya bacakan bagian firman Tuhan ini. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dalam suatu lomba lari, bagian mana yang terpenting menurut Anda? Apakah pada saat startnya, pada saat berikutnya, setelah start, atau pada finishnya? Ada yang berkata start. Start memegang peranan penting. Kalau start dilakukan dengan baik, maka sebenarnya dia sudah memenangkan 50%. Tapi ada juga yang berkata tidak. Startnya bagus, tapi kalau berikutnya larinya nggak karuan, memble, maka juga percuma saja start yang bagus. Tetapi walaupun start bagus, kemudian setelah itu dia berlomba dengan baik, tetapi finishnya amburadul, juga akan gagal. Jadi sebenarnya ketiga-tiganya sama pentingnya, karena mempengaruhi satu dengan yang lain. Firman Tuhan pada
pagi hari ini masih ada kaitan dengan firman Tuhan yang disampaikan pada minggu kedua oleh pendeta muda Yakub dan minggu ketiga oleh penetua Dr. Paulus. Keduanya berbicara tentang lomba, tentang perlombaan, yaitu perlombaan iman. Pak Yakub menekankan tentang kuatnya di dalam iman akan memampukan menang dalam perlombaan. Sebaliknya Pak Paulus menekankan tentang keteguhan di dalam lomba iman tersebut. Berlomba dengan tekun dan berfokuskan kepada Tuhan Yesus. Itu yang menjadi rahasia keberhasilan. Nah, saya akan memakai yang ketiga, yaitu finishingnya. Mengapa kita harus menang dalam perlombaan iman? Oleh karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana? Bagaimana kita mampu menyelesaikan perlombaan iman ini dengan baik dan benar? Setiap orang kalau ditanya apa tujuan hidupmu, pasti atau hampir semua orang mengatakan aku ingin hidup bahagia dan sejahtera. Aku ingin sukses hidupku. Nah, bagaimana dengan Anda? Saya pikir kita semua juga memiliki tujuan hidup yang demikian, bukan? Nah, apa ada yang salah dengan tujuan hidup yang demikian? Yaitu ingin sukses dengan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dalam keluarga. Tidak ada yang salah. Dan hal itu adalah juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi ingat bahwa tujuan hidup yang demikian hanya merupakan tujuan antara, bukan tujuan utamanya. Sedangkan tujuan utama yang Tuhan kehendaki di dalam hidup setiap orang itu dijelaskan oleh Tuhan Allah Sang Pencipta manusia, yaitu agar manusia dapat mengabdi dan melayani Allah. Sebagai ciptaan Allah yang diciptakan menurut peta dan teladan Allah, serta dikaruniakan kepada mereka taman Eden yang indah, yang cukup dengan segala kebutuhan hidup di dalam taman itu, manusia diharapkan menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah saja. Menyembah berarti mengabdi dan melayani. Sama seperti halnya dengan seorang hamba yang datang kepada sang raja dan menyembah. Itu berarti dia mengabdi kepada sang raja dan melayani. Melaksanakan perintah apa saja yang disampaikan oleh sang raja. Demikian juga dengan kita yang diciptakan oleh Allah. Nah, sempat tujuan yang Allah berikan kepada manusia ini sementara gagal oleh karena pekerjaan iblis. Tetapi puji Tuhan bahwa dipulihkan kembali oleh Allah melalui Yesus Kristus dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Bahwa melalui ciptaan baru, melalui kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus, maka manusia dimampukan kembali untuk mencapai tujuan yang Allah berikan, yaitu datang mengabdi, menyembah, dan melayani Dia. Nah, apakah tugas pelayanan
yang Tuhan berikan. Tugas pelayanan yang utama adalah memberitakan firman. Dalam kondisi apapun seperti kita katakan di dalam ayat 2 tadi, beritakanlah firman dan sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Jadi saudara, mengapa tugas memberitakan firman itu begitu penting? Oleh karena melalui firman Tuhan, maka seseorang diselamatkan. Karena dengan iman orang diselamatkan, dan iman datang daripada pendengaran, dan pendengaran itu dari sabda Kristus. Melalui firman juga iman itu hidup, bertumbuh, dan menjadi sehat. Tetapi juga melalui firman yang tidak dipahami dengan baik, yang tidak dipelajari dengan baik, seseorang itu imannya bisa gagal. Dia bisa murtad karena disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini Paulus memperingatkan kepada anak didiknya, anak rohaninya, yaitu Timotius. Memperingatkan sekaligus juga memerintahkan bahwa saatnya akan datang orang tidak suka lagi mendengarkan firman Tuhan. Terlebih-lebih dalam masa yang sulit seperti sekarang ini, orang mudah goyah imannya karena godaan-godaan dan cobaan-cobaan dalam hidup yang semakin berat. Itulah sebabnya Paulus dengan tegas memberikan perintah ini. Ayat yang pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya, beritakanlah firman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang manusia yang pertama gagal untuk mencapai tujuan hidup yang Allah berikan kepadanya. Tetapi sekali lagi melalui Tuhan Yesus yang menciptakan baru, melahirkan baru, menjadi manusia baru, menjadi anak-anak Allah, menjadi anggota keluarga Allah, menjadi bangsa yang kudus, imamat yang rajani, menjadi hamba Tuhan. Maka tujuan untuk menyembah Allah, untuk mengabdi dan melayani Dia, sekarang dibuka kembali, dikuatkan kembali. Paulus dalam suratnya kepada anak didik rohaninya yaitu Timotius mengingatkan kembali akan tugas pelayanan utama, yaitu pemberitaan firman Tuhan tadi. Dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, saudara-saudara, seperti tadi saya katakan bahwa tugas memberitakan firman itu begitu amat sangat penting karena menyelamatkan orang, menguatkan iman, menumbuhkan iman, tetapi juga untuk orang dapat bertahan di dalam pencobaan, khususnya menghadapi ajaran-ajaran sesat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada yang berpendapat, wah, tugas memberitakan iman itu kan hanya tugas pendeta, tugas hamba Tuhan, tugas
tugas mereka yang sekolah teologi saja. Kalau seperti saya sekarang ini, apa yang saya bisa lakukan untuk hal memberitakan firman? Nah, saudara-saudara, pendapat yang demikian itu tidak benar. Mengapa? Karena memberitakan firman, tugas pelayanan memberitakan firman itu tidak hanya secara verbal, yaitu secara perkataan, tetapi juga secara non-verbal, yaitu melalui hidup, melalui kelakuan dan perbuatan baik kita. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis dengan tinta. Tidak ditulis dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh daging, yaitu hati manusia. Bukankah sering dikatakan bahwa hidupmu itu berbicara lebih keras daripada mulutmu? Jadi itu berarti setiap orang percaya, setiap orang Kristen tidak dapat menghindar daripada tugas pelayanan ini. Kalau mau mencapai tujuan hidup yang Tuhan tentukan, agar tujuan ini dapat berhasil. Nah, tugas ini sampai kapan? Sampai kapan? Ada yang berpendapat bahwa tugas ini diberikan kepada orang Kristen atau orang-orang percaya sampai pensiun, sampai masa pensiun. Seperti halnya dengan prajurit atau PNS atau karyawan suatu perusahaan dan lain-lain, ada masa pensiunnya. Apakah itu 50 tahun, 55, 57 atau 60 tahun? Selesai dengan tugasnya itu kalau sudah pensiun. Bagaimana dengan Paulus? Apa ada masa akhir tugasnya? Ayat 6 dan 7 jelas tadi kita baca. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itu berarti bahwa tugas pelayanan yang diemban oleh Paulus dilaksanakan sampai akhir, yaitu sampai mati. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itulah sebabnya juga Paulus memberikan perintah, memberikan dorongan kepada Timotius, seorang muda kaum milenial, agar dia berbuat yang sama dengan tugas yang Allah berikan kepadanya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tugas pelayanan memberitakan firman ini menjadi tugas setiap orang percaya atau setiap orang Kristen, termasuk saudara dan saya. Baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan sampai selesai. Harus sampai selesai seperti ayat-ayat di bawah ini. Lukas pasal 14 ayat yang ke-28 dan 29. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasar dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Jadi tidak mungkin untuk tugas itu diselesaikan hanya sebagian saja, tidak sampai selesai, harus sampai selesai. Matius 24 ayat 13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat.
Orang yang bertahan sampai akhir, dalam terjemahan yang lama, akan selamat. Jadi berarti kalau seseorang tidak menyelesaikan tugasnya sampai akhir, artinya dia tidak selamat. Demikian juga Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia dalam iman, tetapi juga setia dalam pelayanan. Sampai kapan? Sampai mati. Dan kepada kita akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Nah, barang siapa yang setia di sini dikatakan, itu berarti setia dalam iman, setia dalam pelayanan. Karena sesungguhnya iman tidak terpisahkan dengan pelayanan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudah sejauh manakah keterlibatan kita di dalam pelayanan? Baik secara pribadi maupun secara gerejani. Seperti lagu Batu yang Hidup. Dikatakan bahwa kita harus bergerak. Artinya melayani dan bersaksi. Dan berdampak. Artinya membawa pengaruh. Membawa perubahan. Itu artinya bahwa pelayanan kita, pelayanan firman baik secara verbal maupun non-verbal harus berdampak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau tidak ada dampak dalam pelayanan kita, tidak ada perubahan maka patut sekali dipertanyakan apakah kita sudah melayani atau belum. Kalau toh kita melayani, apa kita sudah melayani dengan benar atau tidak? Patut juga dipertanyakan kalau gereja kita yang mengadakan kegiatan-kegiatan di dalam program-programnya itu tidak membawa dampak, maka perlu dipertanyakan. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi mengeluarkan buah dan buahmu itu kekal. Salah satu fungsi daripada buah adalah memberi manfaat kepada orang lain. Itu berarti kalau pelayanan kita, hidup kita tidak membawa dampak, tidak bisa dirasakan, dinikmati oleh orang lain, itu berarti pelayanan kita adalah sia-sia. Tidak ada buah yang diperuntukkan hanya untuk pohonnya saja. Pohon hanya sekedar menghasilkan buah. Demikian juga Matius 5 ayat 14 dan 16. Kamu adalah garam dan terang dunia. Hendaklah terangmu itu bercahaya di depan semua orang, supaya dilihatnya perbuatanmu yang baik dan dimuliakan Bapakmu yang di surga. Mana ada garam dan terang itu untuk dirinya sendiri? Tidak mungkin. Bukan garam menggarami dirinya sendiri atau terang itu menerangi dirinya sendiri. Lah ya, garam dirinya sendiri itu sudah asin, sudah terang, ngapain? Garam dan terang adalah untuk orang lain. Demikianlah juga dengan hidup kita. Nah, saudara-saudara, kita bersyukur bahwa walau gereja kita tidak seberapa besarnya, gereja kita tidak seberapa dayanya dan tidak seberapa kemampuannya, tetapi kita tidak egois. Kita juga membagi firman Tuhan dan mengadakan pelayanan kepada saudara-saudara kita di NTT. Kita bukan hanya memberitakan firman Tuhan secara verbal, yaitu dengan perkataan, tetapi juga non-verbal, dengan perbuatan, dengan membagi sembako, dengan mengadakan air bersih, dan sebentar lagi meningkatkan pendidikan anak-anak di sana. Kita ada rencana untuk mendirikan panti asuhan untuk menolong anak-anak, baik dalam segi pendidikan, dalam segi kesehatan, dan juga dalam segi gizi
rohani, gizi rohani dan jasmani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tetap ingin melaksanakan visi dan misi gereja kita, yaitu misioner, interdependen, dan peduli. Firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 7 dan 8 tetap menjadi pegangan dan keyakinan kita. Walaupun kekuatanmu tidak seberapa, tetapi karena engkau tidak menyangkal namaku dan menuruti firmanku, maka aku bukakan pintu yang tidak seorang pun dapat menutupnya. Dan inilah yang sedang kita lakukan dan kita alami saat ini. Saya ingin mengakhiri dengan ilustrasi. Ada seorang atlet, orang Afrika, seorang atlet yang sangat terkenal, pelari jarak menengah, ya bukan jarak pendek. Jarak menengah itu berarti 5.000 sampai 10.000 meter. Dia begitu terkenal di negaranya. Dia sudah memenangkan banyak kejuaraan-kejuaraan di benua Afrika. Dan sekarang dia akan mengikuti satu-satunya event yang bersifat mendunia, yaitu Olimpiade. Bangsanya dan juga rajanya sudah mengharapkan bahwa dia akan mendapatkan medali emas yang pertama. Maka dia sudah berlatih begitu hebat, begitu kuat dalam menghadapi Olimpiade ini. Tibalah saatnya dia masuk dalam Olimpiade. Babak pertama, babak kedua, babak ketiga sudah dilalui semua dengan mulus. Sampai kepada babak semifinal dan akhirnya final. Semua orang, rakyat dari negaranya mengharapkan sekali. Dia berlari dengan tekun, dia dengan stamina yang tepat, dengan strategi yang bagus, sehingga praktis dia meninggalkan semua musuh-musuhnya di belakang. Bayangan medali emas sudah ada di depannya. Nah, ketika kira-kira sekitar 300-400 meter sebelum finish, dia melihat ke belakang, sebelah kanannya. Waduh, musuh-musuhnya, rival-rivalnya ada jauh di belakang. Maka dia mulai mengendorkan semangatnya, mengendorkan larinya. Masih terlalu jauh, tidak mungkin mereka bisa mengejar aku. Jadi dia mulai rileks, dia mulai menoleh ke kanan dan ke kiri, begitu. Dan dia begitu yakin dia akan pasti mendapatkan juara, mendapatkan emas yang pertama bagi negaranya. Tapi tiba-tiba beberapa puluh meter dari garis finish, ya, di sebelah kiri dia disalib. Ada seseorang pelari yang melewati dia, yang pertama, kemudian kedua, dan mereka lah yang akhirnya menjadi juara pertama dan kedua. Dia hanya mendapatkan juara yang keempat atau tidak mendapatkan juara apa-apa. Hanya pada garis terakhir, garis finish, dia lalai, dia tidak hati-hati, dia rileks saja, maka akhirnya gagal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pelayanan kita juga demikian. Kita mungkin sudah melampaui startnya, sudah melayani dengan baik, ya. Kita sudah bersaksi melalui firman Tuhan baik verbal maupun non-verbal. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan mengakhiri pertandingan ini. Kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Terlebih bagi saudara-saudara yang sudah lansia atau yang mendekati lansia. Sebenarnya Anda sudah harus selesai dengan diri sendiri. Ya, bagi mereka yang sudah lansia atau mendekati lansia yang umurnya sudah 50-an, apalagi sudah 60 atau 70, seharusnya saudara sudah selesai dengan diri sendiri. Saudara sudah tidak lagi punya ambisi tertentu, ingin mencapai ini lagi, mencapai itu lagi, dan sebagainya. Sudah lebih dari setengah abad Anda
menghabiskan waktu dan dana, baik untuk membangun pribadi maupun keluarga, bahkan keluarga besar. Nah, sekaranglah waktunya untuk Anda memusatkan diri pada pelayanan. Pelayanan yang terfokus, sehingga pelayanan Anda itu akan berdampak dan akan menjadi manfaat bagi orang lain. Nah, doa dan harapan kita agar pada saat kita nanti harus meninggalkan dunia ini, maka di pusara makam kita akan tertulis, aku telah mengakhiri yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Lagu hidup adalah kesempatan tepat untuk kita nyanyikan sebagai penutup daripada ibadah kita ini. Amin.